Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan kehendak kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Dari firman Tuhan tadi, ada yang ingin saya pertanyakan kepada Amang Pendeta. Pertanyaannya demikian, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, terima kasih. Itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang membuat begitu dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita tentang satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya yang percaya dan yakin kepadanya, yaitu Kristus di dalammu, Kristus yang harus diagungkan dalam kehidupanmu, karena dia nyata adalah pernyataan Allah, kasih Allah yang real dalam kehidupan manusia. Perjanjian baru dipenuhi dengan jemaat mula-mula. Mereka melihat peranan Kristus dalam kehidupan mereka, yang mana dia rela mati demi mengampuni, demi menebus dosa-dosa manusia, sehingga dengan pengampunan itu kita diselamatkan. Yesus yang adalah bukti dari kasih Tuhan, dia rela mati di kayu salib, tercurah darahnya, supaya darahnya, dirinya, hidupnya memenuhi kehidupan kita, sehingga Kristus hidup di dalamku dan aku hidup di dalam Kristus, sehingga apapun yang kulakukan sepikir dan seperasaan dengan Kristus, sehingga pastilah orang-orang yang percaya kepadanya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang telah diteladani oleh Yesus, diberi contoh oleh Kristus, yaitu kasih. Kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Kehendak itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan kasih, bukan sembarangan kasih, tapi kasih dalam Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Sudahkah kita melakukan kasih? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita menjadi garam, memberi rasa? Sudahkah kita menjadi terang yang memberi jalan bagi orang lain, sehingga tahu mana arah, mana langkah, sehingga mereka melalui jalan kebenaran, tidak samar-samar, tidak penuh kegelapan, dan orang akan datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena kita anak-anak Tuhan nyata dan dinyatakan. Itulah rahasia yang tersembunyi, yaitu Kristus di dalammu dan engkau melakukannya. Maka sama seperti Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Silahkan, kalau aku masih diberikan kehidupan, aku akan hidup seperti yang Kristus inginkan. Tapi kalau aku mati, itu adalah keuntungan bagiku untuk bersama-sama dengan Kristus di surga, untuk bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dan memuliakannya sepanjang hari dalam kekekalan. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari bersama sebagai anak-anak Tuhan,
temukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka ketika kita tahu keinginannya, kita akan berjalan dengan semangat sampai kepada tujuan, yaitu tujuannya sampai kepada berkat bagi dunia ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.